Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan tape ketan putih, ya. Dan dalam hal ini juga ada coba kita berikan perlakuan, ya, penambahan, misalnya dengan penambahan gula pasir, ya, perbedaan gula pasir. Ini bahan ini adalah salah satu bagian dari topik teknologi fermentasi untuk untuk bab terkait dengan contoh-contoh proses teknologi fermentasi. Ya, dan untuk kali ini kita akan bicarakan tentang tape ketan. Ya. Mungkin kalian sudah mengenal, ya, tape ketan. Nah, diketahui bahwa beras ketan putih biasa itu dibuat jadi tape ketan karena memiliki karbohidrat yang tinggi, ya. Dan ini merupakan bahan baku yang cukup menunjang dalam proses fermentasi karena kebanyakan mikroba dalam proses fermentasi itu membutuhkan adanya karbohidrat di sini. Sumber karbon sekaligus juga sumber energi, ya, bagi proses pertumbuhannya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan, karena karbohidrat ini terdapat pada substrat atau pada media-media yang ada, ya. Jadi sekaligus media tersebut selain sebagai sumber energi, sumber karbon, juga menjadi substrat bagi proses terbentuknya satu produk. Gitu. Nah, menurut Leonardo, ya, makanan yang mengalami fermentasi itu biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada asalnya. Gitu. Jadi artinya proses fermentasi itu mampu meningkatkan nilai gizi, ya, meningkatkan meningkatkan kualitas dari produk asalnya. Contoh kedelai itu banyak gizinya, gitu, ya. Tetapi ketika diproses secara fermentasi menjadi tempe, justru gizinya akan lebih tinggi, ya. Bahkan mengandung senyawa-senyawa yang lebih tinggi, ya, konsentrasinya. Terutama misalnya isoflavon, ya, senyawa-senyawa antioksidan, ya. Kemudian bahkan juga penelitian terakhir yang saya lakukan, penambahan Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan tempe itu bisa menghasilkan tempe yang mengandung beta-glukan, gitu. Itu karena proses fermentasi. Gitu. Nah, produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek yang baik bagi tubuh, ya, menyehatkan tubuh, terutama untuk sistem pencernaan. Satu contoh dari produk yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem pencernaan itu adalah minuman-minuman fermentasi laktat. Dan banyak diketahui bukti-bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi minuman fermentasi laktat mampu meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Ya. Bahkan ada satu produk minuman, ya, yang dikenal memiliki kandungan mikroba dan itu bisa meningkatkan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya. Nah, tape sendiri dikenal dengan makanan yang memiliki cita rasa yang khas, ya, karena memiliki bau alkoholik, juga rasanya manis, meskipun ya sedikit asam, memiliki tekstur yang lunak dan berair. Pada proses pembuatannya, ya, ini cukup mudah sekali, ya, karena tinggal mengukus bahan yang digunakan, biasanya tape ketan atau tape singkong, ya, dikukus sampai kira-kira cukup masak, ya, tapi belum lunak, gitu. Belum lunak sekali. Kemudian ditambah dengan ragi tradisional, ragi tape, ya, maka setelah difermentasi maka terbentuklah tape tersebut, ya. Nah, cita rasa tape yang disukai oleh masyarakat itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor dan paling utama adalah rasa manisnya, gitu. Jadi tape kalau tidak manis itu ya kurang disukai, gitu. Dan bahkan manisnya ya sangat manis sekali, ya, itu disebabkan oleh terjadinya perombakan karbohidrat oleh
senyawa oleh enzim yang ada pada mikroorganisme yang terlibat menghasilkan gula-gula yang sederhana. Nah, berubahnya karbohidrat menjadi gula inilah yang menyebabkan terbentuknya gula yang menyebabkan tape rasanya jadi sangat manis. Nah, semakin manis rasa pada tape, umumnya tingkat penerimaan terhadap tape semakin tinggi ya, karena faktornya ya manis gitu ya. Meskipun ada ya beberapa tape yang rasanya manis asam. Nah, penelitian yang telah dilakukan oleh Mikhail tahun 2016 menyatakan bahwa kandungan gula sebagai substrat pada pembuatan tape itu sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Oleh karena itu ada penelitian yang mencoba untuk menggunakan konsentrasi gula tambahan dalam proses pembuatan tape dari ketan ini. Gula ini tentu gula yang sederhana, ya. Gula yang sederhana ya, sehingga lebih mudah dikonversi oleh mikroba ya, menjadi gula-gula yang sederhana. Fermentasi sendiri secara umum merupakan satu sintesa senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Bukan sintesa ya, proses perombakan misalnya. Proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Nah, teknologi fermentasi ini merupakan satu upaya yang banyak dimanfaatkan oleh teknologi ya dalam rangka mendapatkan nilai gizi yang nilai lebih lah ya, nilai ekonomi yang lebih tinggi pada satu substrat ya, pada bahan baku ya, yang karena proses fermentasi maka bahan itu akan menjadi lebih tinggi nilainya gitu. Kalau yang nilainya rendah akan menjadi tinggi, kalau nilainya tinggi lebih tinggi lagi gitu. Kedelai itu mahal, tapi begitu diproses menjadi tape maka nilainya jadi lebih tinggi gitu. Tentu proses fermentasinya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Apa sih kelebihannya? Kelebihan dari proses fermentasi adalah dapat memproduksi produk dari senyawa yang kompleks yang tidak dapat diproduksi secara kimia. Ya. Jadi ada beberapa senyawa kompleks yang bahan itu tidak bisa diproduksi oleh proses kimia, gitu. Tapi oleh proses mikrobiologi itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini akibat dari jasa dari mikroorganisme yang pertumbuhannya bisa lebih cepat ya, dan tentu lebih murah. Nah, biokonversi itu menghasilkan hasil yang besar. Biokonversi kan konversi substrat menjadi satu produk dengan melibatkan aktivitas biologis ya, mikroorganisme. Ini mampu menghasilkan hasil yang besar gitu. Kenapa? Karena proses produksinya kan cepat. Pertumbuhan mikroba itu cepat sekali gitu ya. Dan yang jelas murah gitu ya. Itu ya. Nah, yang ketiga, bekerja pada pH netral, pada suhu rendah, ya, pada kondisi yang relatif normal, ya, sehingga tentu hal ini tidak membutuhkan energi yang lebih tinggi. Ya. Bayangkan kalau proses fermentasi itu terjadi pada suhu yang tinggi, atau proses-proses kimia kan rata-rata dengan suhu yang tinggi gitu. Nah, itu tentu membutuhkan energi yang besar ya, biaya yang besar. Nah, oleh karena itu juga maka biaya produksi proses fermentasi biokonversi itu relatif lebih rendah. Demikian juga mikroba yang terlibat ya, tidak perlu banyak-banyak gitu ya, bahkan mikroba yang spesifik tertentu saja gitu. Nah, tentu saja ada kekurangannya, proses fermentasi kekurangannya antara lain mudah sekali terkontaminasi. Kalau sudah terkontaminasi akibat lingkungan, misalnya karena lingkungan fermentasi yang tidak aseptis ya, yang mudah tercemari oleh lingkungan, maka ketika ada mikroba lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan proses fermentasi, justru fermentasi tidak akan terjadi. Itu yang bahayanya gitu. Maka harus betul-betul steril ininya ya, substratnya. Kemudian lingkungannya harus aseptis, tidak boleh ada kontaminasi. Kemudian yang kedua kelemahannya, produk fermentasi ini juga biasanya tercampur dengan substrat, gitu ya, sehingga dibutuhkan proses pemisahan produk dari substratnya. Gitu.
Lain halnya kalau substrat itu sendiri yang diproduksi menjadi produk. Ya, misalnya kedelai diproduksi menjadi tempe. Nggak perlu ada pemisahan, karena kedelai itulah yang akan diproses menjadi tempe. Nah, tapi seperti enzim gitu ya. Misalnya kita mau memproduksi enzim dengan menggunakan substrat limbah misalnya. Nah, mikrobanya ditumbuhkan di dalam substrat limbah itu dengan menggunakan katalisator, menggunakan berbagai macam mungkin senyawa-senyawa yang digunakan untuk membantu proses pertumbuhan mikroba itu, sehingga mikroba itu tumbuh dan menghasilkan enzim. Nah, enzimnya tertentu dalam substrat itu, di dalam media itu. Sehingga di sini dibutuhkan proses pemisahan yang cukup rumit juga. Gitu. Kemudian penggunaan air yang cukup besar, dan prosesnya lama ya. Proses lama, meskipun proses yang lama itu juga dibayar oleh produksi yang sangat tinggi. Nah, ini 3 faktor yang mempengaruhi proses terjadinya fermentasi, yaitu adanya inokulum sebagai faktor utama, yang kedua adalah media, yang ketiga adalah bioreaktor atau fermenter. Di mana tidak akan terjadi proses fermentasi kalau satu di antara 3 ini tidak tersedia. Ya. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan dalam proses fermentasi adalah faktor suhu, ya, faktor pH, oksigen, alkohol, dan tentu juga nutrisi atau nilai gizi dari substrat yang digunakan. Nah, 3 jenis mikroba yang sering terlibat dalam proses fermentasi itu ada kapang, ada kamin, ada bakteri. Kapang contohnya adalah Amilobacillus, Mucor-sp, dan Rhizopus species ya, Rhizopus sp. Dan ini kapang biasanya umumnya digunakan untuk proses pembuatan ya tadi tape, tempe ya, kemudian juga oncom, itu menggunakan jenis mikroba kapang. Ada juga kamir, contoh yang paling digunakan adalah Scalanus cerevisiae. Ini kamir satu jenis mikroba yang biasa digunakan untuk proses pembuatan wine ya, anggur ya, proses pembuatan roti ya, dan sejenisnya. Nah, yang ketiga itu bakteri. Nah, bakteri ini yang paling banyak ya terdapat di permukaan, dan bakteri ini yang paling banyak juga dilibatkan dalam proses pembuatan produk ya, baik itu produk-produk makanan, kosmetik ya, atau juga enzim. Nah, kemudian mekanisme fermentasi itu meliputi ya, molekul pati dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang, ini dalam fermentasi tape ya, menghasilkan enzim amilolitik, menghasilkan deksin dan gula sederhana. Kemudian enzim zimase dalam kamir akan memecah gula sederhana menjadi alkohol dan asam pirufat. Kemudian alkohol dioksidasi oleh pediococcus dan menjadi asam-asam organik, asam setat, asam suksinat, asam malat, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian sedangkan asam pirufat dikatalisis oleh Pediococcus pentaceus menjadi asam. Melalui oksidasi alkohol dan asam organik inilah akan terbentuk ester yang memberikan rasa khas pada tape. Nah,